Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sudah sarapan semua? Sudah. Jadi Bapak semangat dalam belajar hari ini karena sudah sarapan semua. Ya. Semangat belajar kan? Semangat. Terus. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Coba ketua kelas siapa? Mulai berdoa mulai. Coba. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Kemudian yang tidak hadir sama ini berarti hadir semua. Ya. Baiklah anak-anak Bapak semua, Bapak absen satu persatu ya. Aprilian Zakila hadir. Alvito Tidak hadir. Dwi hadir. Sarah Sarah hadir. Riri hadir. Kemudian Andre Anugrah hadir. Failis hadir. Diego Mulita Alia hadir. Anidia Tasya hadir. Baik, Bapak sudah absen. Berarti yang tidak hadir hanya beberapa orang, ya. Baik, setelah itu, setelah kita Bapak mengabsen, kita kan punya negara, kemudian negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia mempunyai lagu, ya. Baiknya kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Sudah? Mulai 1, 2, 3. Coba komandan.
Sudah? Baik. Menyanyikan lagu Indonesia sudah. Sekarang silakan duduk di kursinya masing-masing. Ya. Kita atau Bapak memberi pelajaran. Bapak akan ingatkan kembali kesepakatan kita bersama. Ya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Tadi tepat waktu tidak? Tepat waktu, bagus. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Nanti kamu dengarkan apa yang Bapak jelaskan dan apa yang Bapak beritahu. Ya, kemudian bicara yang sopan dan baik. Itu kepada siapa saja? Bukan hanya kepada guru, kemudian kepada siapa saja? Kepada teman-teman, kepada orang tua. Yang paling penting adalah di rumah kepada orang tua. Kemudian di kali sekolah yang penting kepada siapa? Guru. Kepada guru dan teman-teman. Ya. Kemudian mana tadi saling membantu. Ya. Di dalam suatu sekolah, apalagi kamu di dalam lokal, itu harus saling membantu. Ya. Misalnya ada teman yang sakit atau mungkin ada teman yang membutuhkan minta bawakan ini, kamu bantu. Kenapa nanti suatu saat kamu minta bantu, dia tidak akan berat tangan. Dia akan membantu kita juga. Itu juga dengan Bapak. Bapak sebagai guru, kalau kamu sering membantu Bapak dalam pelajaran, Bapak akan membantu kamu. Ya, satu aja Bapak minta, rajin belajar, masuk ke waktu, mendengarkan apa yang dikatakan guru dan dijelaskan guru. Itu aja yang Bapak minta. Itu salah satu membantu Bapak. Ya, kemudian mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ya, contohnya itu tadi. Ya, teman membuat kesalahan, ribut di dalam lokal. Kamu berhak untuk memberitahu. Ya, karena sebelum Bapak masuk, karena dia ribut, yang ribut lah, kemudian dia seperti berkelahi ini. Apalagi kalau sudah ketua kelas itu wajib. Kemudian selain itu, teman kalau melakukan kesalahan seperti apa? Membuli, itu salah satu yang tidak baik. Ya, karena yang dibuli itu merasa kesian, tidak boleh. Kesian dan terancam, kamulah yang baiknya memberitahu. Nanti kalau tidak bisa diberitahu, kasih tahu sama Bapak apa pengaruhnya dan apa masalahnya. Ya, ada yang ingat materi kita dulu? Itu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk sosial, bagus. Berarti ada yang ingat. Ya. Baik, sebelum lanjut ke materi Bapak, ada sedikit video. Ya. Mari kita tonton. Perhatikan dan kita tonton. Kemudian nanti kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dari video tersebut. Ya. Sudah, perhatikan ke depan. Ya. Nah, itu tidak baik tuh. Terlalu laju, kita tabrak nanti ya. Ya. Bud, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya bu, aman aja bu. Perhatikan dulu. Halo Den. Halo Bor. Di mana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar koi. Ayo angkringan, mumpung sepi nih. Gas lah. Oke. Astaga, ada polisi lagi. Dek, enggak dulu. Sini.
Mana helmmu? Di rumah, Pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya, Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus mana surat-suratmu? Belum punya, Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Sudah? Sudah kamu tonton tadi videonya? Sudah. Nah, sekarang kamu tanya. Di situ ada salah satu norma-norma. Ya. Di situ norma apa yang dilanggarnya? Norma hukum. Yes. Apa yang dilanggar dia? Selain norma hukum, apa saja yang dilanggar dia di dalam berlalu lintas? Terus? Tidak membawa surat-surat. Gunanya helm itu untuk apa? Dari kecelakaan. Kemudian surat-surat itu gunanya untuk apa? Bukti bahwa kamu memakai kendaraan. Contohnya SIM dan STNK. Ya. Bukti seperti SIM, surat SIM apa artinya? Surat izin mengemudi. Berarti kamu kalau sudah memakai motor, berarti harus ada surat izin. Surat izin layak memakai motor, mau kemana pun kamu, mau ke ujung kulon, mau ke Aceh, ke Medan, asal ada itu tidak akan dibilang. Ya. Baik, berarti anak bapak sudah mengerti apa yang kita lihat di video tadi, ya. Kemudian materi kita minggu ini adalah macam-macam norma, ya. Materi kita tadi kamu sudah mengerti tentang norma, yaitu salah satu tadi norma tentang hukum, ya. Tentang apa? Tentang hukum. Itulah tadi seperti berlalu lintas. Kalau kita membawa motor harus menggunakan helm dan surat-surat. Gunanya untuk keselamatan kita. Ya, kemudian materi kita minggu ini dan hari ini adalah tentang norma-norma. Ya. Norma, ya. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, sebaiknya kita melakukan tepuk, ya. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baru semangat. Kalau kita semangat, suara kita kuat, tenaga kita hebat. Untuk menjadi suatu generasi kita harus semangat. Dalam menuntut ilmu seperti kamu dari SD ke SMP, dari SD kamu mendapat ilmu, kemudian SMP kamu mendapat ilmu yang bermanfaat itu harus kamu kejar, ya. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran itu satu, peserta didik dapat menjelaskan, mengklasifikasi, mengapa lagi itu? Menganalisis dan menampilkan tindakan sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini dalam kehidupan masyarakat. Ya,
Tapi kamu tidak menyadari norma yang ada di dalam masyarakat. Kamu tidak menyadari dalam berbicara di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, yaitu normanya macam berbicara menggunakan kata-kata kotor. Itu tidak baik. Dalam norma masyarakat, kamu akan dicela oleh masyarakat. Ya. Kemudian sebelum memasuki materi pembelajaran, mari kita saksikan video berikut. Ya, perhatikan di depan, nanti kita ambil artinya, maknanya di situ. Sudah? Ini dia macam-macam norma, ya, materi pendidikan Pancasila. Ya, materi pendidikan Pancasila kelas 7. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita itu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS sederajat. Adapun sub-pembahasannya itu adalah bagian C, macam-macam norma. Ini adalah materi pendidikan Pancasila, kurikulum merdeka, bab 3 patuh terhadap norma. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang macam-macam norma. Langsung saja kita simak materinya. Nah, keberadaan norma menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Tiap-tiap manusia perlu memiliki kesadaran akan keberadaan norma, karena dengan adanya norma, tiap manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan fisik dan juga kebutuhan non-fisiknya tanpa merugikan dan juga mengganggu kebutuhan orang lain. Nah, norma itu secara singkatnya bisa disebut juga dengan peraturan, gitu ya. Nah, macam-macam norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4 norma. Di antaranya ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima oleh manusia. Bersumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan juga kepercayaan. Nah, norma agama ini dipercaya oleh para pemeluk agama dan juga kepercayaan, memiliki nilai-nilai universal dan sebagai pedoman hidup ke jalan yang benar. Norma agama telah ada sejak zaman dulu. Ketika seorang anak lahir, orang tua akan mengenalkan norma agama kepadanya. Kemudian dari kecil dilatih untuk beribadah sesuai dengan agama lain, kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan perlu dikenalkan kepada anak sejak kecil agar anak percaya keberadaan Tuhan, karena sumber utama kehidupan setiap manusia adalah Tuhan. Nah, selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan vertikal, norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama dan juga dengan alam sekitar, yaitu hubungan horizontal. Contohnya, dari pelaksanaan norma agama adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya yang tertulis di dalam kitab suci, seperti beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, bersedekah, dan tidak mengambil barang milik orang lain. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Norma ini berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi manusia sebagai makhluk hidup, karena tidak hanya berkaitan secara lahiriah, namun juga batiniah. Seseorang yang melanggar norma ini dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Suara hati atau hati nurani setiap manusia
memiliki peranan untuk menuntun dan menetapkan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan. Nah, dalam norma kesusilaan ini pula, seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan merupakan reaksi terhadap tindakan yang telah dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, pelaksanaan norma kesusilaan adalah selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan juga perbuatan. Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Bagi pelanggar dari norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Nah, norma kesopanan menitik beratkan pada peristiwa yang bersifat lahiriah terkait dengan kehidupan bersama dalam kelompok seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan cara bergaul dengan sesama. Yang keempat atau yang terakhir dari macam-macam norma yang berlaku di masyarakat itu ada norma hukum. Tadi yang pertama adalah ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana isinya mengikat semua anggota masyarakat memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan terdapat sanksi tegas bagi pelanggar. Norma hukum memiliki sanksi yang paling tegas dan memaksa di antara ketiga norma lainnya, karena sanksi norma hukum tertulis secara jelas. Contoh tata tertib ditetapkan oleh guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, komite sekolah, dan disetujui oleh kepala sekolah. Seiring berjalannya waktu, keberadaan norma hukum semakin diperlukan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, penerapan contoh tata tertib yang diterapkan di sekolah ini merupakan salah satu bagian dari norma hukum yang ada di lingkungan sekolah. Nah, banyak contoh lain lagi terkait dengan pelaksanaan norma hukum, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, sekali lagi, norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga adalah ada norma kesopanan, dan yang keempat adalah ada norma hukum. Oke, yang berikutnya adalah hubungan antar norma. Keempat macam norma tersebut tentunya memiliki hubungan antara satu norma dengan norma yang lainnya dan juga saling melengkapi. Persamaan dari keempat norma tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan juga yang tentram. Perbedaan mendasar dari keempat norma tersebut adalah sumber aturannya dan juga sanksi yang akan diterima bagi pelanggar. Penerapan norma agama memiliki sanksi yang tidak bisa langsung dirasakan oleh pelanggar. Sanksi norma kesusilaan dan norma kesopanan berupa sanksi sosial dan kurang bisa memberikan efek jerah. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat masih diperlukan adanya norma hukum yang bisa memberikan sanksi tegas dan bisa langsung dikenakan bagi pelanggar agar timbul efek jerah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah kamu dengar dan kamu catat? Sudah? Baik. Nih, sebelum lanjut ke materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bermacam-macam Norma.
Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Ya, itulah tadi lagu norma yang ada di negara kita. Ya, baik. Norma di sini dijelaskan norma merupakan berbagai apa itu? Atau yang mengikat atau kelompok dalam masyarakat. Ya, itu norma. Ya, norma kita ambil dari dalam lingkungan keluarga. Ya, dalam lingkungan keluarga norma itu sangat penting dalam berbicara, dalam berhubungan baik dengan adik-beradik. Ya, kalau kita salah dalam berbicara, itu kita akan kena norma. Orang tua yang pertama marah sama siapa? Sama kita. Apa kata orang tua? Mulutmu, nanti adik kamu mengikut. Itu salah satu norma. Dah, baik. Kemudian norma apa itu? Itu coba kita baca. Terus yang pertama norma apa? Coba kamu baca. Terus? Akan Bapak jelaskan sedikit aja tentang norma agama. Kamu agamanya apa? Islam. Islam dari zaman nenek moyang kita, dari datuk kita sampai orang tua kita menganut agama Islam. Ya, kemudian kamu pasti tahu apa aturan-aturan yang dilarang oleh dalam agama Islam. Contohnya tadi yang sudah kamu baca apa saja yang dilarang dalam agama Islam? Mencuri, kemudian apa lagi? Berkata kasar dan menggunakan kata-kata kotor. Ya, itu tadi dijelaskan di depan. Nah, itu salah satu melanggar norma agama. Yaitu agama apa? Kita agama Islam. Islam. Baik, terus contoh pelaksanaan norma agama itu apa nomor 1? Melaksanakan perintah dan Dah stop. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Perintah dalam agama Islam kita diperintahkan untuk apa? Sholat. Terus bersedekah. Terus apa lagi? Ya, terus berpuasa atau banyak lagi. Itu kan nomor 1, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bapak kasih contoh yang jelasnya. Yang pertama, menjauhi larangannya.
berbuat yang tidak baik, yang tidak disukai sama agama Islam, ya. Kemudian mematuhi peraturannya, mematuhi perintahnya seperti tadi sholat, bersedekah, kemudian berakhlak yang baik, bukan hanya kepada sama umat manusia, umat Islam, tapi kepada umat manusia, entah dia agama lain, ya. Nah, itu tuh berbuat baik. Kalau melaksanakan ibadah itu wajib, harus kita sebagai umat manusia, umat Islam. Itu juga dengan agama lain. Ya, kemudian nomor 2, menghargai pemeluk agama lain, sikap toleransinya itu tadi. Misalnya di dalam lokal kamu punya teman yang lain agama, jangan pula kamu ejek. Contohnya, kamu ngapa di sini? Kamu agama Kristen ke sana, kami agama Islam semua. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kita gabung saja sama-sama. Dia agama lain, kita agama Islam dan Kristen, itu sama-sama agama. Ya, kemudian yang nomor 3, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Itu tadi. Misalnya kita masuk kita hari Senin, ya, kita beribadah, sholat apa tuh? Yang jam 12 sholat zuhur. Mungkin kita sebagai agama Islam sholat, mungkin dia sebagai agama Nasrani atau Hindu Buddha tidak. Dia ada waktunya. Macam Nasrani sholat sembahyangnya ada apa? Hari Minggu. Nah, berarti lain agama, lain aturan dan lain yang diajarkan dia. Seperti tadi kita Islam sholat 5 waktu sehari, satu hari 5 waktu. Nah, kalau dia mungkin kita tidak tahu. Nah, kemudian bila mampu ikut menyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin, bagi yang mampu mematuhi yang memberi anak-anak fakir miskin. Ya, kemudian yang nomor 5, tidak berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Muka bumi itu apa? Di mana? Di sini. Di mana kita tegak, disitulah dia. Tidak boleh seperti merusak apa? Merusak hutan. Salah satu contoh. Ya, merusak yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Merusak ekosistem hutan dan lain-lain. Itu tidak boleh. Karena nanti yang ujung-ujung timbulnya kepada siapa? Kepada kita. Kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat hutan itu masih ada tidaknya. Makanya kita sebagai generasi menerus harus menjaga. Ya, baik. Kemudian nomor 2, norma kesusilaan. Tuh, pada dasarnya manusia memiliki hati nurani yang sama untuk selalu mengajak kebaikan dan kebenaran. Itulah tadi, kamu di dalam ruang sekolah, ada teman kamu yang berbuat jahat apa-apa, itulah tadi. Harus kita perbaiki, kita rangkul dia, jangan sampai berbuat tidak baik. Ya, kita buat kebenaran dia, kita kasih nasihat dia, jangan berbuat seperti ini lagi. Ya, kemudian seorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom. Arti otonom itu ancaman, terus hukum, terus dari dalam diri pribadi orang itu sendiri yang berupa penyesalan atau rasa kecewa. itu dia. Itu orangnya sudah melanggar norma kesusilaan. Mengapa dia timbul kecewa? Kemudian penyesalan, kenapa perbuatan dia itu tidak disukai sama teman, bahkan keluarga. Jadi timbul penyesalan dia. Selama dia berbuat tidak baik dalam norma kesusilaan, orang tersebut tidak suka sama dia. Kemudian orang itu minder dari dia. Timbul penyesalan. Ya. Kemudian ini contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Yang pertama, saling tolong menolong bila ada yang kesusahan, ya. Kemudian nomor 2,
menghakimi orang yang apa tuh bersalah dengan cara sendiri. Nah, itu tidak boleh. Iya. Namanya menghakimi diri sendiri. Cukup ada hukumnya nanti. Hukumnya ada di dalam pemerintah, hukum negara. Kemudian melindungi orang yang ditindas. Ya, seperti tadi dalam satu sekolah, kalau kita tuh ditindas itu sama dengan bahasa kita sekarang diapakan dia? Dibully. Ya, itu tidak boleh. Itu makanya kita harus lindungi. Tidak bisa kita melindungi, kasih tahu sama guru, bilang sama guru, Pak, Bu, dia dibully. Nanti biar kami yang menyelesaikannya. Ya. Kemudian yang nomor 4, Mendamaikan orang yang bertengkar. itu mungkin sering ada kamu lakukan di sekolah. Entah teman kamu bertengkar, entah bertengkar mulut, atau mungkin bertubuh atau berkelahi. Nah, itu kamu wajib meneraikannya. Ya. Asal jangan nanti terjadi sesuatu yang tidak baik, entah kepalanya bocor, luka-luka, ya kan? Kemudian yang nomor 5, Tidak membenci sesama manusia. itulah tadi. Larinya kemana? Ke norma agama. Ya, norma agama itu itulah tadi, tidak membenci sama manusia. Larinya ke norma agama. Ya, norma agama Islam mengajarkan kita tidak boleh membenci sama umat manusia, karena umat manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Tuhan. Ya, kalau kita Allah, mungkin agama lain Tuhan. Ya. Kemudian nomor 3 norma kesopanan. Ya, norma kesopanan mungkin kamu sudah tahu. Sopan di sekolah, sopan di rumah, dan sopan di dalam lingkungan masyarakat. Baik, biar membaca norma kesopanan berhubungan dengan pergaulan sehari-hari. Ya, itulah dia perhubungan sehari-hari. Contohnya kamu bergaul di masyarakat, contohnya sama teman-teman. Di situ kadang keluar bahasa yang tidak baik. Nah, itu salah satu norma. Itu berarti kamu tidak sopan. Begitu juga di sekolah, sering Bapak dengar mengeluarkan kata yang kotor. Mungkin bagi kamu tidak menyadari karena terbiasa di luar, sehingga terbawa ke sekolah. Misalnya lagi belanja, diambil sama kawan, kata kamu kan. Nah, itu terbiasa, atau mungkin itu jangan sampai terbiasa. Kalau mau terucap, stop. Ya. Nah, itu. Kemudian norma kesopanan, membuat aturan pergaulan masyarakat, antara lain dalam tata cara pemakaian, tata cara berbicara, tata cara berlaku, terus tata cara bertamu, tata cara makan dan sebagainya. Itu termasuk dalam ruang lingkup norma agama juga. Cara kamu berbicara sama orang tua, sama orang lain, baik itu dia tua atau muda. Yang tua kita harus hargai dan berbicara yang baik. Ya, larinya ke sopan santun. Itu larinya ke sopan santun sama orang tua, itu juga. Itu juga dalam lingkungan sekolah sama guru. Karena kalau sama guru, kebanyakan kamu berjalan dari sana kemari, ketemu dengan guru bukannya salam, malah menegakkan kepala. Pak, kata kamu, itu salah satu norma sopan santun. Ya, baik. Kemudian saksi pelanggaran norma kesopanan dapat berupa dikucilkan, tidak dihargai, senangi atau dicemooh. Nah, itulah dia. Karena dia tidak sopan, tidak baik sama kamu, ujung-ujungnya kamu menjelekkan dia. Misalnya dia minta tolong ini kamu kecilkan, kamu tinggalkan, hingga dia timbul penyesalan. Mengapa aku tidak dia apa? Salah siapa? Salah dia sendiri. Karena dia tidak menghargai norma kesopanan. Baik, itulah contohnya dari norma kesopanan. Pertama, berbicara adalah berbicara pelan kepada orang lain. Ya, betul. Sama siapa saja kita harus ngomong pelan. Jangan memutar-mutar mengeluarkan suara yang keras. Itu salah satu contohnya. Kemudian membalas sapaan orang tua. Misalnya membalas sapaan orang tua menjelaskan atau mengucapkan assalamualaikum, kamu balas waalaikumsalam.
Itu juga dengan bapak atau guru lain dari kantor ke dalam lokal mengucapkan assalamualaikum, kamu balas waalaikumsalam. Itu salah satu norma. Larinya ke norma agama juga dari norma kesopanan tadi. Kemudian nomor 3, masuk ke rumah teman harus permisi terlebih dahulu. Ya, betul. Bukan hanya di rumah teman, rumah kita juga, di sekolah kita juga harus permisi. Karena kalau kita permisi, orang yang mendengar itu tahu ada orang masuk. Ya. Kemudian nomor 4, tidak buang air kecil sembarangan. Ya, kalau buang air kecil sembarangan itu termasuk tidak bagus. Ya, buanglah air kecil di tempat yang sudah disediakan. Contohnya seperti apa? Toilet atau WC. Ya, kemudian nomor 5, makan menggunakan tangan kanan. Ya, sebetulnya tangan kanan kiri itu sama, cuma lebih sopan tangan kanan. Kiri ini biasanya untuk mengandung kotoran, seperti kita membuang air. Ya, itu tidak boleh. Kemudian nomor 6, memakai pakaian yang sopan dan sesuai di tempat. Sesuai di tempat maksudnya itu misalnya kita keluar dari rumah, tak mungkin kita memakai baju yang tak baik. Kemudian pandangan orang apa nanti? Ya, aduh anak ini kok pakai baju ini keluar, sehingga timbul sorotan mata masyarakat dan jadi bahan cerita. Dan ini norma ini larinya ke norma agama juga, agama melarang. Ya, baik. Kemudian nomor 4, norma hukum. Nah, tadi kamu sudah tahu norma hukum itu apa saja. Di dalam lalu lintas tadi harus memakai apa? Memakai helm. Kemudian membawa surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Selain di situ, di sekolah itu juga, ya. Norma hukum ada di sekolah. Ada. Contohnya itu, norma hukum bersifat memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum bersifat memaksa dan harus ditaati masyarakat. Maksudnya, negara itu memaksa jangan sampai norma hukum ini dilanggar oleh masyarakat. Ya, dilanggar oleh masyarakat. Karena nanti kalau dilanggar masyarakat, nanti masyarakat itu akan kena sanksi. Makanya hukum negara itu memaksa yang norma agama, norma hukum ini. Kemudian norma hukum dibuat bertujuan untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. Itulah tadi. Misalnya dia merampok, mencuri, ditangkap sama polisi. Nah, itulah dalam norma hukum. Ditindak dia, diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kemudian norma hukum berisi perintah dan larangan. Itulah larangannya tadi, perintah kepada masyarakat jangan dibuat, jangan dilakukan karena itu tidak baik. Ya, larangannya itulah membuat, merampok, mencuri, bahkan membunuh. Itu tidak boleh. Kemudian pelanggaran terhadap norma hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. Itulah yang sudah ditetapkan tadi itu sesuai pula apa yang dilakukannya, seperti membunuh. Sesuai pula dia membunuh ini hukumannya berapa tahun. Larinya ke norma hukum. Mencuri gitu juga. Mencuri apa dia? Ya, mencuri pisang atau mencuri kambing. Ada hukumannya. Entah 1 tahun di penjara, atas ini, atau mungkin dia mencuri pisang itu bisa jadi tidak dihukum. Itu toleransi dari yang mau dihukum, yang mau dihukum. Ya, contoh norma hukum, peraturan lalu lintas tadi kan. Kemudian aturan apa tuh? Ya, pidana tadi tahu kan yang baru Bapak sebut tadi, mencuri dan merampok. Nah, itu larinya ke pidana. Kemudian nomor 3, aturan hukum pajak. Ya, kita sebagai masyarakat harus mematuhi pajak. Contohnya pajak apa? Pajak motor.
kendaraan, ya. Itu dia. Kemudian 4 hukum administrasi negara. Kemudian yang namanya hukum nomor 5 hukum tata negara. Ya. Baik, itu contoh gambar norma-norma yang ada di sekitar kita. Ini contohnya norma kesusilaan. Apa ini? Itu kesusilaan. Saling bahu membahu, saling bantu membantu. Larinya ke norma kesusilaan. Kemudian yang sebelahnya norma kesopanan. Itu dia. Setiap pagi guru berkumpul di depan. Itulah dia contohnya. Bersalaman sama guru, cium tangan. Bersalaman sama guru, cium tangan. Sampai ke dalam lokal dan seterusnya. Selama kamu masih belajar di sekolah. Kemudian nomor berapa lagi? Norma agama. Itu dia norma agama. Siswa yang berdoa sebelum melaksanakan pelajaran. Contohnya seperti tadi. Kita belajar, sebelum belajar kita berdoa. Ya. Kemudian norma hukum. Nah, itu norma hukum. Orang yang akan membayar pajak. Nah, itu termasuk dalam norma hukum. Membayar pajak setiap tahun. Itu bukannya membantu orang tua, itu kewajiban orang tua. Dan kemudian setelah kamu bahas tadi, bagusnya kita diskusi, ya, diskusi. Baik, semua kita ini diskusi. Kemudian kita buat 2 kelompok aja. Yang di depan maju ke depan, yang di depan maju, yang belakang maju, yang belakang, yang depan ke belakang. Yang ini maju ke depan, berdua. Ya. Gabung-gabung aja. Kita diskusi, Bapak akan menjelaskan PKD norma kehidupan sehari-hari, ya. Ini dia. Di sini ada definisi norma, ya, definisi norma. Kemudian di situ norma agama, ya, ada di situ norma agama, kemudian norma kesopanan, terus norma, terus norma hukum. Kemudian situ contoh kasus, ya. Seperti norma apa situ kasusnya? Norma hukum, norma agama. Nanti kamu buat isinya di sini, ya, di kertas lembar yang ini, ya. Nah, seperti norma agama kamu di sini. Kasusnya apa? Norma agama tersebut. Ya, kemudian norma kesopanan. Nah, kamu buat juga di kertas ini. Kasusnya apa dalam norma kesopanan itu? Contohnya tadi sudah kita jelaskan, norma hukum, norma agama, norma apa lagi? Norma kesopanan. Kemudian norma kesusilaan dan norma hukum. Kamu buat di sini. Kesalahan apa aja yang dalam norma, misalnya norma agama, apa salahnya di sini dalam norma agama itu, ya. Kemudian yang tadi norma kesopanan, kesalahannya apa dalam norma kesopanan itu, ya. Kamu buat ya. Ya Pak. Ya Ngerti? Pak. Ngerti? Ngerti. Di sana. Nah, pokoknya kesalahan dalam norma, ya. Misalnya norma agama, kesalahan kita dalam norma agama apa? Contohnya sudah ada tahu kan? Nah, nah. Kemudian diskusi hukum dan cara menyelesaikan kasus norma yang ditulis di soal nomor 2. Ya, diskusi hukuman dan cara menyelesaikan kasus norma yang ditulis nomor 2. Kamu diskusikanlah. Misalnya norma agama, apa salah dia? Nah,
Norma agama, perhatikan siapa? Norma agama, apa kesalahannya? Kamu diskusilah. Nanti kamu ketemu tuh kesalahannya apa dalam norma agama. Kemudian yang keempat, refleksi. Menganggap penting bagi kita untuk mematuhi norma-norma tersebut. Ya, kamu tulis jawabannya kalian di sini. Kalian di sini di bawah ini kamu tulis. Ya, mengapa penting bagi? Nanti kamu tulis itu pentingnya norma. Kamu tulis di bawah tuh. Pentingnya norma. Nah, perhatikan ini. Pentingnya norma. Kamu tulis di bawahnya nanti di sini. Baik itu norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain. Sudah? Nah, kamu kerjakan secepatnya. Inilah dalam definisi norma agama. Kemudian dua contoh kasus. Contoh norma agama. Apa kasus norma agama tersebut? Sudah kerjakan? Ada kajiannya. Bisa. Tahu? Norma agama. Ini agama. Contoh kasusnya, kasus norma agama itu apa aja? Kayaknya apa norma agama kasus itu menyalahgunakan norma agama dalam kasusnya apa? Contohnya apa? Agama contohnya apa? Kemudian norma agama ini kalau kamu melanggar sholat tidak dalam sholat itu salah satu norma agama. Pangan itu juga norma kesopanan kita sudah jelaskan. Sudah ada di situ dia semua. Kemudian perhatikan yang nomor 4. Mengapa penting bagi kita untuk mematuhi norma-norma tersebut? Mengapa penting bagi kita untuk mematuhi norma tersebut? Ya, mengapa penting? Karena itu sangat penting norma itu. Dari norma itu semua penting. Mengapa? Ya, tulis lagi. Mengapa penting? Sangat penting. 4 norma tadi.
norma kasus. Norma sudah ini kan. Go. Kemudian yang nomor 3 itu diskusi hukum dan cara menyelesaikan kasus pada pemain terus di atas. Di soal nomor 2 kamu diskusikan. Contohnya seperti norma agama. Mengapa dia melanggar norma agama? Kamu diskusikan. Di mana kesalahannya norma agama tersebut? Apa yang sudah diperbuat dia dengan norma agama itu? Contohnya seperti apa, kamu diskusikan, kamu buat nanti di situ, ya. Tidak pernah melakukan apa dia dalam kesalahan norma agama tersebut. Kemudian norma kesopanan, apa yang sudah dilanggar dia dalam norma kesopanan itu? Contohnya apa? Kamu diskusikan. Tidak menghargai ini banyak. Dan norma kesusilaan, ini kesusilaan ini maksudnya norma tata kita, tata krama, kesopanan, akhlak kita. Mendiskusikan apa kesalahannya dalam norma-norma tersebut. Contohnya seperti norma agama, norma hukum, itu tadi sudah dijelaskan. Mendiskusikan kesalahan dia apa? Tidak memakai tadi ini, tidak membawa surat ini, ya, itu salah satu contohnya. Sopanan. Hukumannya apa bagi orang yang tidak sopan? Terus merasa bersalah, dikucilkan,
menjauhi teman. Itu dia tadi. Saya bersama kecilkan teman dan dijauhi teman. Merasa bersama. Rumah kesusilaan juga. Tadi itu tadi jika tidak memakai ini, tidak membawa ini, kena hukum. Ya. Kemudian ada tes nomor 4. Sudah selesai semua? Sudah? Baik. Yang kamu sudah diskusi tadi, coba kamu bacakan apa hasilnya. Ya, coba si Sabah tegak berdiri, kamu bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari diskusi kami. Bacakan hasil diskusinya apa? Definisi norma. Norma agama adalah pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. 2. Norma kesopanan adalah bersumber dari pergaulan
tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian norma hukum adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Soal kedua, contoh kasus. Norma agama yaitu melanggar perintah atau kewajiban dari agama yang dianut. Contoh kasus norma kesopanan yaitu berkata kasar kepada orang tua atau guru. Contoh kasus norma kesusilaan yaitu berbohong dalam melakukan sesuatu. Contoh kasus norma hukum yaitu tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ketiga, diskusi hukuman penyelesaian kasus dalam norma. Setelah kami berdiskusi, kami mendapat jawaban yaitu norma agama, yaitu sanksinya bersifat spiritual seperti dosa dan hukuman di akhirat. Norma kesopanan yaitu mendapatkan cemooh atau dikucilkan dalam masyarakat. Hukuman dari norma kesusilaan yaitu rasa malu dan penyesalan. Hukuman dari norma hukum yaitu bisa berupa denda atau hukuman penjara. Keempat, refleksi. Dan kami mendapat jawaban yaitu karena tanpa adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat bisa kacau, penuh keributan atau kerusuhan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali berarti anak bapak semangat ya, sangat bersemangat ya dalam tentang masalah norma-norma tersebut. Baik, Bapak berterima kasih karena kamu sudah menjawab diskusi dan menjelaskan tentang norma-norma yang ada di negara kita. Itulah tadi ada 4 norma agama, kesusilaan, hukum, dan norma apa lagi? Nah, di 4 norma tersebut kamu sudah menjawab hasil diskusinya. Kemudian hasil diskusinya sangat memuaskan bagi Bapak. Ya, sangat memuaskan. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, jam mengajar Bapak sudah berhabis. Ya, ini Bapak akan mengasih salah satu teka-teki dan kamu kerjakan nanti di rumah. Ya, kamu kerjakan di rumah. Dan besok pas ada pelajaran Bapak yaitu PKN, kita diskusi dan kita bahas. Ya, ini adalah salah satu teka-teki. Ya, teka-teki. Kamu kerjakan di rumah dan cari jawabannya yang benar. Dan ini sudah ada pertanyaannya dan kamu jawab. Sudah? Sudah? Nah, baik, anak-anak Bapak semua, sebelum kita habis jam Bapak, sedikit Bapak akan menjelaskan ada 4 jenis norma agar kamu ingat ya. Norma agama pengertiannya tadi, norma agama adalah pedoman hidup manusia yang bersumber dari apa itu? Tuhan. Jadi kita hidupnya bersumber dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak hidup. Nah, kemudian Tuhan memberikan salah satu norma. Kemudian norma-norma itulah yang jangan sampai kita langgar. Ya. Kemudian norma kesopanan. Itu dia, norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia. Sepertinya pergaulan kita sehari-hari. Kita harus sopan, harus baik. Kesopanan pertama adalah sopan. Itu penting bagi diri kita dan bagi diri orang lain. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaannya adalah peraturan agar peraturan nggak tertulis. Ada sumber daya dari hati nurani manusia. Nah, dari hati nurani manusia itu hati nurani kita. Ya. Kemudian norma hukum itu tadi sudah kita jelaskan dan Bapak jelaskan dan kamu diskusikan. Norma hukum itu adalah itu. Seperti tadi, norma hukum yang terjadi pelanggaran, kemudian kriminalitas. Dan norma hukum itu bukan hanya di luar, di sekolah pun ada.
norma hukum. Guru dan guru atau apa berhak memberi hukum kepada siswanya kalau sesuai dengan apa yang diperbuat oleh siswanya. Itulah namanya norma hukum. Nah, kemudian refleksi pembelajaran bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran ini. Nah, contohnya seperti norma agama, menghormati agama lain. Ya, tadi kita sudah jelaskan, ya. Menjalankan kewajiban dan perintah agama yang sudah dianut, ya. Seperti kita agama Islam, apa perintahnya? Sholat, bersedekah, mengaji, kemudian apa kita laksanakan seperti berpuasa. Kemudian norma kesopanan, contohnya menghargai orang lain lebih tua, contohnya seperti bapak dengan kamu, orang tua dengan kamu, itu kamu harus menghargai, karena tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian norma kesusilaan, contohnya selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, tidak mengganggu orang lain, meminta maaf kalau berbuat salah, ya. Itu contohnya. Kemudian norma hukum, membayar pajak seperti pajak motor tadi, itu orang tua kita yang membayarkan kita, karena kamu masih di bawah umur. Sebetulnya di bawah umur itu hukumannya tidak boleh memakai kendaraan dulu karena belum cukup umur. Kemudian apalagi patuh terhadap peraturan lalu lintas, kemudian tidak mencuri. Nah, itulah salah satu contoh, 4 contoh dalam norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Nah, baik. Di sini refleksi pembelajaran, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kamu senang atau gembira atau gimana? Nah, bagaimana perasaanmu siapa? Senang. Kamu? Senang. Kamu? Siapa? Bahagia. Kamu? Terus? Kamu? Dalam hati ya, betul-betul senang. Jangan dari mulut senang, tapi dalam hatinya tidak. Ya? Sudah? Baik. Sudah? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ya, kita sebagai umat beragama harus, kalau mau mengerjakan pekerjaan harus berdoa. Selesai mengerjakan pekerjaan harus berdoa. Baik, sebelum kita selesai dan kita tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa masing-masing. Komandan, sudah ketua kelas, mari kita berdoa sama-sama. Siap, gerak, berdoa mulai. Iya
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena pelajaran Bapak sudah selesai hari ini, dan siswa silakan keluar dan selamat beraktivitas. Ya, silakan. Ya.